Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Amma ba'du. Menyelami dunia malaikat berdasarkan nas yang ada di Quran dan hadis. Tidak beriman seseorang jika tidak percaya adanya malaikat, sebab para malaikat adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibebani untuk melaksanakan ibadah. Malaikat termasuk makhluk gaib yang keberadaannya harus diimani. Tidak beriman seseorang jika tidak percaya adanya malaikat, sebab para malaikat adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibebani untuk melaksanakan ibadah, dan mereka senantiasa taat, tunduk dan merendahkan diri kepada Allah secara sempurna. Malaikat tidak pernah melanggar perintahnya serta mengerjakan segala apa yang diperintahkan olehnya. Dalam Fathul Bari dan pembahasannya dalam Alamul Malaikah karya Syekh Umar Al-Ashqar dan Katibul Mimbariyah di Abdul Muhsin Al-Qasim disebutkan bahwa malaikat mempunyai jasad. Sebagiannya ada yang memiliki 2 sayap, ada yang 3 sayap dan 4, bahkan ada yang lebih banyak dan lagi dari itu. Ini sebagai sanggahan bagi orang yang mengira bahwa malaikat hanya sekedar ruh. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya, sebagaimana yang telah dikabarkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya, sedang jin itu diciptakan dari api neraka yang menyala-nyala. Adapun Adam diciptakan dengan apa yang kalian sifati. Hadis riwayat Muslim. Tentang fisik malaikat yang mempunyai sayap, hal ini diterangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, 3, 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Fatir ayat 1. Dalam hadis dijelaskan, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad SAW pernah melihat malaikat Jibril yang mempunyai 600 sayap. Mereka, Jibril dan malaikat lainnya, adalah makhluk yang tidak makan dan minum, tidak pernah merasa bosan dan capek. Mereka berdiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta taat kepadanya, selalu terikat dengan perintah-perintahnya tanpa diiringi rasa bosan dan malas, sehingga tidak mungkin mereka disamai oleh manusia dalam hal ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa mereka, malaikat, berada di sisi Allah bertasbih kepadanya di malam dan siang hari, sedang mereka tidak jemu-jemu. Artinya, mereka tidak pernah merasa bosan. Fussilat ayat 38. Dalam Syarh As-Sunnah dijelaskan bahwa para malaikat diberi nama dan tugasnya. Pertama, Jibril ditugaskan menyampaikan wahyu kepada para rasulnya yang turun dari sisi Allah. Kedua, Mikail ditugaskan mengurus hujan dan tumbuhan bumi. Ketiga, Israfil ditugaskan meniup sangkakala. Lalu ada malaikat maut yang mencabut nyawa, menjaga neraka dan surga, dan banyak lagi. Tentang 3 malaikat yaitu Jibril, Mikail dan Israfil disebutkan dalam doa iftitah saat sholat malam. Ya Allah, Robnya Jibril, Mikail dan Israfil, wahai pencipta langit dan bumi, wahai Rob yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, Engkau yang menjatuhkan hukum untuk memutuskan apa yang mereka pertentangkan. Tunjukkanlah aku pada kebenaran apa yang dipertentangkan dengan seizin darimu. Sesungguhnya Engkau menunjukkan pada jalan yang lurus bagi orang yang Engkau kehendaki. Hadis riwayat Muslim. Dikatakan bahwa Rasulullah pernah melihat wujud asli malaikat Jibril. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu,
Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Jibril dalam wujud aslinya. Ia memiliki 600 sayap yang menutupi langit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibunda Aisyah radhiyallahu anhu pernah bertanya pada kekasihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang dua ayat di dalam Al-Quran, yakni ayat "Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang", Quran Surat At-Takwir ayat 23, dan ayat "Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain", yaitu di Sidratil Muntaha, di dekatnya ada surga tempat tinggal, Quran Surat Al-Najm ayat 13-15. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Itulah Jibril yang tidak pernah kulihat di dalam wujud aslinya. Kecuali pada dua kesempatan itu saja, aku melihatnya turun dari langit, di mana tubuhnya yang besar memenuhi ruang antara langit dan bumi." Hadis riwayat Muslim. Ada lagi para malaikat yang bertugas keliling di muka bumi guna mencari majelis zikir. Demikian pula ada malaikat yang bertugas mencatat amal perbuatan manusia, sebagaimana diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, "Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu yang mulia di sisi Allah dan mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan." Quran Surat Al-Infitar ayat 10-12. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dijelaskan ada malaikat yang bergiliran untuk mengawasi manusia siang dan malam, sebagaimana diterangkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ada malaikat yang terus bergiliran mengawasi kalian di waktu siang dan di waktu malam, dan mereka bertemu serta bergantian tugas di kala waktu sholat subuh dan sholat asar. Kemudian setiap malaikat yang berada di atas langit masing-masing berada dalam kondisi beribadah. Ada di antara mereka yang berdiri menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang hayatnya, ada lagi yang kerjaannya rukuk sepanjang hidupnya, dan ada lagi di antara mereka yang amalannya hanya sujud terus-menerus. Dan ada pula di antara mereka yang mengerjakan berbagai aktivitas bentuk ibadah lainnya. Kedudukan dan tingkat kemuliaan malaikat berbeda-beda." Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya, "Tidak ada seorang pun di antara kami malaikat melainkan mempunyai kedudukan yang tertentu." Quran Surat As-Saffat ayat 164. Dan malaikat terdekat yang paling mulia ialah Jibril alaihissalam, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensifati dirinya dengan Ruhul Kudus dan Ruhul Amin, serta yang mempunyai kekuatan, sebagaimana disinggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, "Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman yang dibawa oleh utusan yang mulia, Jibril, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, yang mempunyai arsy." Quran Surat At-Takwir ayat 19-20. Maksudnya, malaikat Jibril adalah malaikat yang punya kedudukan dan tempat yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha yang menjelaskan sedikit tentang malaikat Jibril. Beliau berkata bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku pernah melihat Jibril turun memenuhi langit dan bumi dengan memakai pakaian sutra dan melingkar padanya permata dan intan." Hadis riwayat Ahmad. Dalam riwayat lain, "Aku melihat Jibril tatkala di Sidratul Muntaha, dirinya memiliki 600 sayap yang menaburkan dari bulunya intan dan permata dengan warna yang berbeda-beda." Hadis riwayat Ahmad. Adapun terkait jumlahnya hanya Allah yang mengetahui, ini berdasar firman Allah, "Dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri." Quran Surat Al-Mudaththir ayat 31. Namun disebutkan dari Malik bin Sasa'ah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ini adalah Baitul Makmur, di dalamnya ada malaikat sebanyak 7.000 yang setiap harinya melaksanakan sholat di dalamnya. Dan apabila mereka keluar, maka tidak ada satupun yang kembali lagi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salah satu kewajiban kita ialah mengimani para malaikat sebatas yang kita ketahui nama dan tugasnya. Kita bisa merujuk pada hadis untuk mengetahuinya sepanjang yang hanya kita ketahui rujukannya.
Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku telah diizinkan untuk menceritakan tentang malaikat dari malaikatnya Allah yang memanggul arsy. Sungguh jarak antara kuping dan pundaknya sepanjang perjalanan 700 tahun." Sahih, hadis riwayat Abu Daud. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah Islami Bidadari Surga. Simak terus channel ini untuk kisah Islami menarik lainnya. Terima kasih para sahabat Bidadari Surga yang dirahmati Allah. Semoga diberi kesehatan dan diberkahkan segalanya. Juga dibahagiakan hidupnya di dunia dan di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya mujibah sa'ilin. Wa akhiron, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.